Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Paramangko, Bapak Sriyono. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Paramangko. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Murtini Eskom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta inayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, menginjak acara selanjutnya yaitu materi inti tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita, Ibu Murtini Eskom. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua dalam rangka saya untuk diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif calon guru penggerak. Di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata saya pada modul 1.4. Nah, di sini ada fasilitator saya yaitu Ibu Sahabat Murid. Lalu kemudian untuk pengajar praktik saya Bapak Nugroho. Nah, ini saya sendiri calon guru penggeraknya. Di sini nanti yang akan saya bahas untuk konten-kontennya budaya positif, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu kemudian ada restitusi atau 5 posisi kontrol, kemudian ada restitusi segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama, ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini terkait disiplin positif Bapak Ibu. Nah, di sini ada disiplin positif teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Gasser. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, di sini untuk makna disiplin yaitu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini untuk semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini ada teori motivasi. Ini untuk menghindari hukuman, nah, lalu kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, terus kemudian untuk nilai-nilai kebijakan universal, yaitu ada keyakinan kelas. Nah, kemudian di sini ada lagi model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang intinya adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Dan selanjutnya lagi, di sini ada realitas kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup,
penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, serta kebebasan. Lalu kemudian, apakah makna dari disiplin itu? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kemudian, makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang kita hargai. Namun, budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dunia. Nah, yang selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, serta reaktif. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, nah di sini Bapak Ibu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi eksternal. Lalu kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, ini masuk motivasi eksternal. Lalu kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi internal. Tujuannya adalah disiplin positif. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara itu bagaimana? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah-perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan: pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Lalu kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, lalu penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, kemudian beri pengakuan
dilakukan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, di sini untuk pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya di sini, rasa empatimu besar sekali. Lalu kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas. Lalu kemudian di sini ada pembukanya saling saya menghargai. Nah, ini termasuk nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Nah, situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Selanjutnya lagi, terima kasih untuk. Nah, ini nilai kebajikan adalah rasa tanggung jawabmu. Nah, di sini situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Nah, di sini tindakan guru yang bagaimana nanti termasuk konsekuensi ataukah hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Lalu kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian murid di sekolah diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Termasuk Hukuman. Lalu kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicorek-corek. Termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Lalu kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Termasuk apa Bapak Ibu? Konsekuensi. Nah, jadi perbedaannya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut lagi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini. Hukuman, konsekuensi. Nah, untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau di sini untuk hukuman lagi membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Lalu kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Di sini anak menghargai kedisiplinan untuk konsekuensi. Kemudian untuk hukuman paksaan, paksaan. Dan di sini untuk konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kemudian untuk hukuman lagi mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, untuk konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian untuk hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Kemudian untuk hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya lagi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Untuk konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kemudian ini untuk identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di sini hukuman nanti seperti apa? Seperti ini. Kemudian untuk disiplin nanti ada konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu untuk hukuman ini maknanya negatif Bapak Ibu. Konsekuensi itu netral, restitusi itu positif. Nah, kalau kemudian di sini untuk hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Untuk konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian untuk restitusi merupakan suatu pilihan. Dan di sini tidak nyaman
untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Nah, restitusi menguatkan murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Kemudian jadi konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian untuk restitusi korban mendapat ganti. Kemudian untuk murid atau anak tersakiti, untuk hukuman konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian untuk restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, selanjutnya lagi perilaku pasif agresif meningkat untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Untuk restitusi masalah terpecahkan. Selanjutnya lagi untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian untuk konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya lagi, ini Bapak Ibu, untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak lanjut pada kehidupan nyata. Untuk konsekuensinya, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman peraturannya adalah kamu harus. Nah, untuk konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kemudian lagi untuk hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kemudian untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Nah, kemudian untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, untuk restitusi Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, positif, untuk konsekuensi netral, kemudian maju. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Jadi, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, selanjutnya tawaran bukan paksaan. Selanjutnya lagi restitusi untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian lagi restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya lagi restitusi fokus pada solusi. Nah, selanjutnya lagi restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, yang selanjutnya lagi Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan hanya harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan terkait menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat meeting pelajaran? Jadi, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Bapak Ibu ada diagram. Nah, di sini ada peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, dan sehingga terciptalah budaya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada tabel T dan Q. Bapak Ibu, untuk format ya Bapak Ibu. Nanti ada terdengar, terlihat, terlibat. Misalkan terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Kemudian terima kasih, tolong ya, permisi. Kemudian boleh saya pinjam, atau nanti saya akan segera kembalikan. Nah, terlihatnya seperti Bapak Ibu.
memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, lalu kemudian mendengarkan dengan seksama dan senantiasa berbuat baik, kemudian berbakti. Untuk yang berperilaku tersenyum ramah, lalu kemudian memberikan salam hormat, lalu kemudian memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Nah, untuk hormatnya tampak seperti dan tidak tampak seperti ini. Datang untuk tampak sepertinya datang tepat waktu, kemudian tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat, kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, kemudian tidak tampak sepertinya tak acuh kepada teman dan guru, kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Jadi tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengatakan sembarangan. Kemudian hubungan kerjanya tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak guru, dan tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Kemudian tampak sepertinya menyerahkan tugas tepat waktu, tidak tampak sepertinya tugas tidak. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Untuk peraturan dan keyakinan kelas seperti itu. Nah, untuk peraturannya selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kemudian keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berbakti nilai. Kemudian peraturan lagi dilarang. Nah, ini ada kata-kata dilarang menggunakan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian peraturannya perhatian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Kemudian peraturannya gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Kemudian untuk peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Lagi Bapak Ibu, terkait kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan dapat diterima, kemudian ada penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan. Lanjut 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini ada tabel ya Bapak Ibu, ada motivasi, kemudian identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, kemudian identitas berhasil atau sukses dalam kontrol diri, ini kontrol dari luar. Di sini untuk motivasinya, nah di sini ada guru berbuat, guru kata, kemudian identitas gagalnya menghindari hukuman. Nah di sini ada identitas berhasilnya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian identitas berhasil atau sukses menghargai diri sendiri. Di sini untuk penghukuman seperti ini, membuat orang merasa bersalah seperti ini. Kemudian teman masuknya ke identitas berhasil atau sukses kontrol dari luar, dan pemantau pun juga. Terus kemudian untuk identitas manajer itu sebagai identitas berhasil atau sukses kontrol diri, menghargai diri sendiri. Misalkan penghukum nanti akan berubah di kata menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menunjuk. Lalu kemudian kalau di posisi membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, ibu kecewa. Kemudian kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk dirinya. Kemudian memantau, menghitung dan mengukur. Sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan selanjutnya lagi untuk penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kalau untuk membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ini, ibu stres. Untuk teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah. Kemudian untuk pemantau, apa peraturannya? Kemudian sebagai manajer,
apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Untuk sebagai posisi penghukum, nanti hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain. Lalu kemudian pada posisi pembuat, orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian sebagai teman, ketergantungan. Kemudian pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian sebagai manajer, menguatkan keterkaitan dengan dunia berkualitas. Sebagai penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sebagai membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang penting di dunia berkualitas. Yang sangat penting. Kemudian sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian motivasinya murid berkata sebagai penghukum, biarkan saja guru, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Misalkan sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki. Kemudian untuk dampak pada murid, pada penghukum, mengurangi kesalahan. Kemudian pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Terus kemudian sebagai manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. 5 posisi konfirmasi, pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini yang mengatakan siapa? Membuat orang merasa kesal. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan demi bapak atau ibu sebagai. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Oke. Bergerak antara berbeda. Dan di sini ada peraturan pemantau konsekuensi atau hadiah. Ada nilai-nilai manajer memperbaiki. Kalau kamu tidak, saya akan diberi hukuman untuk membuat ketegangan. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kita berdua mendapatkan apa yang kita. Nah, kita di Bapak Ibu mengenai segitiga revolusi Bapak Ibu. Di sini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Satu lebih jelasnya itu stabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Bagaimana itu Bapak Ibu? Guru berkata seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu tidak menyalahkan
dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Untuk validasi, membantu murid mengenali basic needs atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, dan belonging atau fun atau sedih. Dan bagaimana Bapak Ibu? Guru berkata seperti kamu bisa saja kan melakukan hal yang itu, tapi kamu tidak melakukan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang terpenting bagi kamu. Lalu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Lagi, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus mengejar? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik, dengan lebih baik ya, untuk menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata bagaimana? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas ideal itu seperti apa sih? Apa ingin kamu jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan lanjutkan Bapak Ibu untuk intervensi tidak positif. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Seperti itu pertanyaan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku yang kamu saat ini menjadi sikap yang membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai atau tidak? Kemudian kapan kamu siap untuk mulai? Kemudian peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Kemudian saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Apakah tugas kamu saat ini? Dan bagaimana kamu ingin melakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Kemudian apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Nah, di sini Bapak Ibu untuk rancangan tindakan aksi nyata saya yang setelah saya buat beberapa waktu yang lalu dalam koneksi antar kabel seperti itu. Nah, aksi nyata saya judulnya pembuatan keyakinan kelas dan penerapan budaya inklusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Kemudian pesertanya adalah guru dan karyawan. Kemudian untuk latar belakangnya budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk mewujudkannya perlu adanya disiplin positif di sekolah. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan pelaksanaan segitiga. Tujuannya adalah dengan adanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga retribusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada murid, terutama disiplin positif dalam penggunaan HP. Lagi untuk tolak ukurnya terdapat poster
keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Kemudian guru atau karyawan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid. Kemudian permasalahan mengenai pelanggaran pemakaian hak privat. Ya, di sini ada limit masa tindakan yang akan dilakukan. Membuat modul, kemudian membuat PowerPoint atau Canva seperti ini. Kemudian menemui kepala sekolah untuk meminta izin, menyampaikan modul dan presentasi, serta mengatur jadwalnya, kemudian berlatih presentasi. Dukungan yang dibutuhkan, ruangan untuk diseminasi, kemudian pembuatan modul dan PowerPoint atau Canva bisa lakukan sendiri, kemudian peralatan dosen. Ini untuk rancangan tindakan aksi nyata saya pada koneksi antar fakultas. Nah, selanjutnya saya akan sampaikan aksi nyata saya yang sudah saya praktekkan di kelas beberapa waktu yang lalu. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman adalah hal yang sangat penting untuk terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Selain itu, dengan adanya suasana yang aman dan nyaman di sekolah, para warga sekolah merasa dihargai, dihormati, dan diterima di sekolah. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman itu, budaya positif di sekolah harus kita bangun. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seluruh warga sekolah mempunyai peran yang sama dan hendaknya saling berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif. Salah satu upaya dalam menciptakan budaya positif adalah dengan meninjau kembali disiplin yang dijalankan di sekolah selama ini. Hal ini merupakan sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi dan anggota dari komunitas yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan kritis. Disiplin positif mengajarkan keterampilan sosial dan kehidupan yang penting dengan cara yang sangat menghormati dan membesarkan hati. Tujuannya adalah untuk membangun kekuatan murid daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif. Budaya positif hendaknya dilakukan mulai dari dalam kelas. Salah satu upaya untuk menciptakan budaya positif di kelas adalah dengan adanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara instruktif. Motivasi instruktif merupakan suatu keinginan dari seorang individu untuk mengerjakan sesuatu, di mana hal tersebut dikenakan adanya faktor dorongan yang berasal dari dalam diri tanpa dipengaruhi dengan orang lain sebagai hasrat guna meraih tujuan tertentu. Keyakinan kelas juga hendaknya berasal dari pemikiran-pemikiran atau ide-ide murid supaya dalam menjalankan keyakinan kelas tersebut para siswa akan lebih efektif karena keyakinan-keyakinan yang telah disepakati bersumber dari murid. Mengapa kita perlu memakai masker dan sering
mencuci tangan dengan sabun di masa pandemi COVID-19? Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nilai-nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, agama, negara, maupun bahasa. Beberapa hal terkait dengan keyakinan kelas diantaranya adalah 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hindari kalimat dengan menggunakan kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh, dan semacamnya. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak perlu terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya menyepakati dan melakukannya. 7. Meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bagaimana kita membentuk suatu keyakinan kelas? Dalam membentuk keyakinan kelas, hendaknya didiskusikan oleh semua warga kelas, dibimbing oleh guru. Para murid dapat mengusulkan pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan mereka tentang hal-hal yang akan disepakati bersama. Setelah didapat beberapa kesepakatan, keyakinan kelas dapat dituangkan dalam sebuah poster dan ditandatangani oleh seluruh warga kelas yang selanjutnya akan menjadi pedoman mereka dalam bertindak tanduk di dalam kelas. Dengan diawali keyakinan kelas ini, diharapkan budaya positif dan pendidikan yang berpihak pada murid akan terwujud. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk rancangan aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif yang sudah saya lakukan beberapa waktu yang lalu di kelas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di sini ada Ibu Sahabat Murid PPD sebagai fasilitator saya, kemudian Bapak Nugroho sebagai pengajar praktik saya, dan ibu saya sendiri dalam pembukuan. Untuk aksi nyata saya, di sini judulnya seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Pesertanya adalah guru, karyawan. Kemudian latar belakangnya adalah pembuatan keyakinan kelas dan penetapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu untuk tujuannya adalah dengan adanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dapat menumbuhkan disiplin positif pada murid, terutama disiplin positif dalam penggunaan gadget atau HP di sekolah. Kemudian tolak ukurnya, terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Lalu kemudian guru atau karyawan dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid, dan yang selanjutnya permasalahan mengenai pelanggaran pemakaian HP atau gadget. Ya, untuk liminasa, tindakan yang dilakukan di sini membuat modul, membuat PowerPoint atau Canva, menemui kepala sekolah untuk meminta izin menyampaikan modul dan presentasi, serta mengatur jadwalnya, kemudian berlatih presentasi. Nah, selanjutnya dukungan yang dibutuhkan, ruangan untuk diseminasi, kemudian pembuatan modul atau PowerPoint atau dengan Canva yang saya lakukan sendiri, kemudian peralatan untuk workshop. Contoh keyakinan kelas yang sudah saya. Baik anak-anak, hari ini kita membuat keyakinan kelas ya. Ya. Sudah pada siap? Ya. Nah, nanti saya akan bagikan kertas ini, kalian tulis keyakinan kelas yang akan kalian buat di kelas 11 MIPA 2 itu apa. Kemudian nanti setelah itu ditempel ke sana ya, di papan tulis itu. Gitu ya? Ada pertanyaan? Ya. Oke, Sinta ada Sinta?
Ya, silakan dibagikan dulu satu-satu ya. Oke. Semua ya? Coba. Oke, sudah terima. Kalau sudah terima, silahkan dituliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan itu apa, gitu ya. Silahkan dituliskan dulu. Oke, baik anak-anak, ini kan kalian sudah selesai ya nulisnya keyakinan kelas dan sudah ditempel di sini. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengkomplokkannya ini ya. Jadi nanti terbentuklah keyakinan kelas di 11 IPA 2 ini. Gitu ya? Ya. Saya kelompokkan. Nah, ini sudah saya kelompokkan ada 5 keyakinan kelas ya di sini ya. Nah, salah satunya adalah menjaga kebersihan kelas. Terus kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, kami akan menjaga ketertiban kelas dan mematuhi tata tertib dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya lagi, disiplin, aktif di kelas dan menggunakan HP sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, inilah keyakinan kelas dari kelas 11 MIPA 2. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah silahkan dari kesimpulan ini tadi silahkan buat di Canva kolaborasi. Jadi nanti yang salah satu siswa membuat linknya, link Canva, kemudian lainnya silakan untuk menambahkan di situ ya. Jadi bisa mendesain secara bersama-sama. Paham? Oke, sekarang silakan dikeluarkan HP-nya. Sudah saya pantau dan ternyata sudah jadi luar biasa sekali hasilnya. Baik, saya akan download dalam bentuk gambar ya, atau PNG atau JPEG. Saya akan download. Terus kemudian saya juga akan share di grup. Nah, setelah itu nanti saya minta tolong salah satu siswa atau 2 orang siswa untuk mencetakkan apa yang saya share ini, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat ini. Gitu ya? Ya.
saya share dulu. Oke, sudah saya share? Sudah terima semua? Ya, oke. Nah, sekarang saya minta tolong ketua kelasnya. Siapa ini ketua kelasnya? Oh ya, oke. Nah, sekarang silahkan untuk di print di lab komputer ya. Silahkan ngajak temannya. Silahkan keluar dulu. Bisa toh untuk nyetaknya? Oke, silahkan. Ini kan kita sudah membuat keyakinan kelas, ya kan? Ya. Nah, ini tadi kan baru diprintkan oleh teman kalian. Nah, sambil nunggu teman kalian, nanti silakan untuk disepakati keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Gitu ya? Ya. Ya, silakan. Sudah jadi. Oke, silakan ditempel aja. Ya, silakan kembali duduk dulu. Ini tadi kan kita sudah selesai membuat keyakinan kelas ya. Nah, silakan untuk dipatuhi untuk keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Gitu ya. Oke, berhubung ini waktunya sudah selesai, saya akhiri pembelajaran kita kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas beberapa waktu yang lalu. Kemudian saya juga akan mencontohkan untuk praktek segitiga retribusinya seperti apa. Ya baik Bapak Ibu, selanjutnya ini mengenai praktek segitiga. Baik, sekarang kita mulai untuk pelajaran informatikanya. Tolong dibuka halaman 53. Nah, itu tentang apa itu materinya? Excel ya. Nah, untuk materi Andro mainan HP. Andro, mainan HP. Ya Bu, maaf. Oke, Andro, tahukah kamu kenapa saya memanggilmu di sini? Ya Bu, saya tahu. Saya tadi main HP saat belajar. Oke, main HP itu wajar. Tetapi pada saat KBM berlangsung itu bagaimana? Saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi saya ingin mencari solusi mengenai hal ini. Ya Bu, saya minta maaf. Menurut kamu, apakah kamu sudah benar dan baik untukmu tentang hal ini? Ya Bu, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan tadi menunjukkan saya di sini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu bermain HP saat KBM. Ibu pengen mendengar apa alasanmu. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Ya tapi melihat TikTok Bu, lihat video lato-lato yang dibilang. Mengapa kamu melihat video lato-lato? Karena lato-lato itu keren Bu, baru tren. Oh, sekarang kita akan membicarakan kesepakatan kelas yang ada di sekolah kita. Yang kita sepakati bersama bahwa tidak boleh bermain HP saat KBM berlangsung. Ya Bu. Nah, sekarang langkah apa yang kamu lakukan setelah hari ini? Saya akan fokus belajar lagi Bu. Ya, terus? Saya tidak akan mulai lagi, jadi tidak akan memain HP atau belajar. Baiklah, semoga setelah hari ini kamu tidak mengulangi lagi. Ya Bu, terima kasih atas bantuannya. Baiklah, sekarang silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bu, sudah menemani saya. Ya, sama-sama. Nah, ini tadi Bapak Ibu terkait praktek segitiga retribusi yang saya lakukan di kelas 10B untuk beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang bagaimana dengan testimoni atau tanggapan siswa? Ini untuk testimoni murid Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsika dari kelas 11 MIPA 2. Saya menjadi lebih paham tentang keyakinan kelas dan yang terpenting mulai saat ini saya akan lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Murtini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Andri Fani Valendro dari kelas 10B. Saya hari ini telah melanggar keyakinan kelas dengan menggunakan HP saat KPR tanpa izin dari guru. Setelah itu, Ibu Murtini memanggil saya, menyadari akan kesalahan saya dan saya tidak akan mengulanginya kembali. Terima kasih Ibu Murtini karena telah sudah bersedia untuk membantu saya dan membimbing saya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu terkait aksi nyata saya dalam lupa terkait dengan testimoni murid maupun dengan yang lainnya baik. Saya tadi Bapak Ibu terkait dengan aksi nyata saya yang sudah saya lakukan mengenai keyakinan kelas dan praktek segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, berhubung kita sudah selesai terkait desiminasi terkait budaya positif modul 1.4. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan tidak ya ini ya? Oh silakan, monggo Bu Novita. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang mau saya tanyakan kepada Bu Murtini, yaitu apakah Bu Murtini sebagai calon guru penggerak sudah menerapkan segitiga restitusi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Novi ya. Terkait dengan pertanyaan dari Bu Novi, saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi beberapa waktu, bukan hanya sekedar dalam pembuatan aksi nyata ini dalam artian settingan. Jadi saya sudah melakukannya beberapa waktu yang itu ya Bu Novi. Oke, matur nuwun Bu Novi. Apakah masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tidak. Baik Bapak Ibu, berhubung sudah tidak ada pertanyaan lagi, demikian desiminasi saya atau pembahasan saya terkait apa yang saya peroleh dari calon guru penggerak. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Terima kasih kepada Ibu Murtini Eskom yang telah memberikan materi tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga dengan materi yang disampaikan Ibu Murtini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pembawa acara, apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini nama Parjono Eskom Mkom, kebetulan Waka Kurikulum di SMA Negeri 1 Karangnongko. Dan ini terima kasih kepada Ibu Murtini Eskom, Sarjana Komputer. Dalam hal ini sudah melaksanakan kegiatan tahapan untuk calon guru penggerak ya, angkatan 7. Terima kasih dari pengamatan kami dan evaluasi kami, tidak hanya saya sebagai Waka Kurikulum, juga Dewan Guru itu yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, petunjuk dan arahannya, sehingga pembelajaran di selanjutnya nanti bisa sesuai apa yang menjadi program pemerintah, yaitu kurikulum merdeka. Kemudian dalam hal ini Bapak Ibu guru dan karyawan mengucapkan terima kasih. Ternyata dalam kegiatan guru penggerak banyak aplikasi, kemudian teori-teori dasar yang mendukung kegiatan pembelajaran, sehingga Bapak Ibu guru termotivasi karena mempunyai wawasan dan pengalaman yang baru dengan berbagai aplikasi penunjang lainnya. Kemudian dari evaluasi Bapak Ibu guru dan kami juga sebagai kebetulan guru sejawat,
Ini Bu Murtini melakukan pengembangan sehingga keberhasilan dalam pembelajaran semakin meningkat. Indikatornya adalah siswa antusias sekali ketika ada pembelajaran informatika yang guru pengampunya adalah Ibu Murtini Sarjana Komputer. Dan nanti selanjutnya kami mohon Ibu Murtini tetap semakin mantap untuk melanjutkan kegiatan guru penggerak dengan menyelesaikan semua kegiatan dan tahapan beserta dengan penugasan lainnya untuk bisa dilaksanakan semaksimal mungkin dan berkontribusi terhadap sekolah kita, yaitu SMA Negeri Karangnongko. Semoga sukses, jaya, maju terus Ibu Murtini, semangat tanpa menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus Heri Winarno SPD selaku peserta pengimbasan dari calon guru penggerak Ibu Murtini Eskom. Pengimbasan budaya positif. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Murtini Eskom, atas materi yang disampaikan kepada kita, khususnya kepada saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan umumnya nanti untuk kepada Bapak Ibu guru dan peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Karangnongko, semakin memerdekakan peserta didiknya. Demikian, terima kasih Bu Murtini Eskom atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.